Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibnu Fajar 75 channel. Untuk kali ini saya tetap akan menyampaikan materi berkenaan dengan matriks, dan dalam hal ini adalah tentang inverse matriks, baik matriks ordo 2x2 maupun 3x3. Baik, langsung saja kita ke materinya. Untuk inverse matriks, saya ilustrasikan jika hasil kali dua matriks adalah matriks identitas, maka matriks yang satu merupakan inverse dari matriks yang lain. Jadi kalau suatu matriks dikalikan menghasilkan identitas, maka salah satunya adalah inverse-nya. Kita lihat dari inverse matriks ordo 2x2. Jika matriks A dengan elemen matriksnya A, B, C, D, maka inverse dari matriks A adalah A inverse sama dengan 1/AD. AD adalah diagonal utama, ya, dikurangi BC. BC adalah diagonal keduanya. Kemudian dikalikan dengan adjoint-nya. Adjoint untuk matriks ordo 2x2 ini adalah, kalau matriksnya A, B, C, D, maka adjoint-nya adalah A min B min C A, atau AD dikurang BC itu sama juga dengan determinan dari matriks itu sendiri. Kita lihat contoh soal atau contoh permasalahannya. Diketahui matriks P dengan elemen matriksnya 4, 3, 1, 2. Tentukan inverse matriks P, ya. Kita lihat inverse dari matriksnya. Nah, untuk menyelesaikannya tentu kita harus cari terlebih dahulu determinan dari P. Nah, determinan dari P ini adalah 4 dikalikan 2, ya. 4, 2 dikurangi 3 kali 1, 3, 1, sehingga hasilnya adalah 8 dikurangi 3, yaitu 5. Ya, ini untuk determinan dari matriks P. Berikutnya, untuk menentukan inverse dari matriks P tersebut adalah 1 per determinan dikalikan adjoint-nya, yaitu 2 min 3 min 1, 4, sehingga 1/5 dikalikan 2 min 3 min 1, 4, maka hasilnya adalah 2/5 min 3/5 min 1/5 dan 4/5. Nah, ini adalah merupakan inverse dari matriks P tersebut. Kemudian untuk inverse matriks yang berordo 3x3. Di sini misalnya matriks A dengan elemen-elemennya adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Kemudian inverse dari matriks A itu sendiri adalah 1 per determinan dikalikan dengan adjoint dari A. Nah, adjoint itu adalah merupakan transpose dari kofaktor matriks A. Ya, saya ulangi, bahwa adjoint itu merupakan transpose dari kofaktor matriks A. Kita lihat di contoh soalnya. Matriks A dengan elemennya 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Tentukan yang pertama determinan dari A, kemudian yang kedua adjoint dari A, dan yang terakhir adalah inverse dari A. Untuk menentukan determinan dari A,
Maka dalam hal ini saya menggunakan cara sarus ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jika matrik A itu 132, 262, 594, maka determinan A kita ambil seluruh elemen matrik dari matrik A tadi ya, kita masukkan di sini. Kemudian untuk kolom pertama kita masukkan kembali, kolom kedua kita masukkan kembali. Kemudian diagonal utama kita kalikan semuanya ya dengan tanda positif. Jadi 1 kali 6 kali 4 ditambah 3 kali 2 kali 5 ditambah 2 kali 2 kali 9. Kemudian dikurangi dengan diagonal keduanya, yaitu 2 kali 6 kali 5 dikurangi 1 kali 2 kali 9 dikurangi 3 kali 2 kali 4. Maka hasilnya adalah 24 ditambah 30 ditambah 26 dikurangi 60 dikurangi 18 dikurangi 24, sehingga hasil akhir atau determinan dari matrik A itu adalah min 12. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mencari adjoint-nya. Tadi di awal bahwa adjoint itu adalah transpose dari kofaktornya. Nah, kalau kita lihat di matrik A seperti itu, 132, 262, 594. Maka untuk menentukan kofaktornya, kita cari elemen-elemen dari kofaktor tersebut. Misalnya di sini saya ambil di elemen dari baris pertama ya, dari kofaktornya. Maka untuk baris pertama di elemen yang pertama, kita lihat di sini adalah 11 ya. Nah, 11 ini untuk menentukan tanda apakah nanti nilainya positif atau negatif. Maksudnya begini, jika kofaktor elemen 11 kita jumlahkan 2 genap, maka tandanya positif. Untuk elemen kofaktor 12 dijumlahkan 3 ganjil, maka di sini tandanya negatif. Begitu juga elemen kofaktor 13 dijumlahkan 4, maka tandanya positif. Nah, untuk elemennya itu sendiri, kofaktor yang kita ambil, kalau kofaktor 11, maka kita menghilangkan baris pertama dan kolom pertama, maka yang tersisa adalah 6, 2, 9, 4 ya. Kemudian kita cari determinannya dengan tanda positif. Di sini nilainya 6. Elemen 12, artinya baris pertama kita hilangkan, kolom kedua kita hilangkan, sehingga nilainya 2, 2, 5, 4 ya, dengan tanda negatif ya, sehingga 8 dikurang 10 itu min 2 dikalikan negatif menjadi 2. Untuk kofaktor 13 dengan nilai positif karena genap ya, menghilangkan baris pertama dan kolom ketiga, maka yang tersisa 2, 6, 5, 9, maka nilainya adalah min 12, yaitu untuk baris yang pertama nantinya. Kemudian untuk baris yang kedua juga sama saja ya, K21 dijumlahkan ganjil, maka di sini min, menghilangkan baris kedua kolom pertama, sehingga yang tersisa 3, 2, 9, 4 ya. Maka dicari determinannya adalah 12 dikurang 18 dengan tanda min, sehingga di sini hasilnya 6. Kemudian kofaktor dari K22 dijumlahkan genap ya, maka tandanya plus, menghilangkan baris kedua kolom kedua, yang tersisa adalah 1, 2, 5, 4 ya. Kemudian kita cari nilai determinannya, 4 dikurang 10 adalah min 6, min kali plus tetap min 6. Kemudian kofaktor 23 menghilangkan baris kedua kolom ketiga ya, sehingga yang tersisa adalah 1, 3,
59 ya, dengan tanda negatif karena dijumlahkan ganjil. 9 dikurangi 15 itu adalah min 6, min dengan min menjadi positif 6. Begitu juga untuk kofaktor baris yang ketiga ya. Kofaktor dari K31 artinya menghilangkan baris ketiga dan kolom pertama. Yang tersisa adalah 3, 2, 6, 2 ya, dengan tanda positif, sehingga 6 dikurangi 12 nilainya adalah min 6. Kofaktor 3, 2 dijumlahkan ganjil, maka nilainya di sini negatif, menghilangkan baris ketiga kolom kedua, sehingga di sini yang tersisa adalah 1, 2, 2, 2 ya, maka nilainya adalah 2 min 4, hasilnya min 2, min dengan min menjadi plus 2. Untuk kofaktor 33 maka menghilangkan baris ketiga dan kolom ketiga ya, dengan tanda positif karena jumlahnya genap. Yang tersisa adalah 1, 3, 2, 6 ya, dengan tanda positif ya, 6 dikurangi 6 hasilnya adalah 0. Maka kofaktornya bisa langsung kita ambil. Yang baris pertama itu K11, K12, K13 yaitu 6, 2, min 12. Baris kedua K21, K22, K23, maka 6, min 6, 6. Untuk baris yang ketiga adalah K31, K32, dan K33. Maka di sini min 6, 2, 0 ya, itu kofaktornya. Nah, adjoinnya adalah transpose dari kofaktor ini. Maka kita ubah baris menjadi kolom ya. Ini 6, 6, min 6 ke arah bawah, kolomnya kita buat menjadi barisnya 6, 6, min 6 ya. Kolom kedua kita jadikan menjadi baris kedua ya, 2, min 6, 2, dan kolom ketiga menjadi baris ketiga, min 12, 6, 0 ya, begitu untuk menentukan adjoin dari matrik ordo 3x3. Nah, berikutnya kalau sudah, baru kita menentukan inverse dari matrik itu sendiri, yaitu inverse-nya adalah 1 per determinan dikalikan dengan adjoin-nya. Tadi determinannya adalah min 12, kemudian adjoin-nya 6, 6, min 6, 2, min 6, 2, 2, min 12, 6, 0, maka inverse-nya menjadi 1 per min 12 dikalikan join-nya tadi ya. Maka hasilnya inverse dari matrik A adalah min 1 per 2 ya, dikalikan ini 1 per min 12 kalikan 6 ya, menjadi min 1 per 2. Kemudian ini juga min 1 per 2, yang ini 1 per 2 karena di sini min dengan min, yang ini min 1 per 6 ya, 2 dibagi dengan min 12, yang ini 1 per 2 ya, ini min 6 dibagi min 12, kemudian yang ini min 1 per 6 ya, 2 dibagi min 12, kemudian min 12 dibagi min 12 adalah 1, 6 dibagi min 12 adalah min 1 per 2, 0 dibagi min 12 adalah 0. Nah, maka hasil inilah yang kita cari, yaitu inverse dari matrik A, merupakan suatu matrik yang ordonya adalah 3x3. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum.